Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kemudian yang kami muliakan dan kami hormati segenap jemaah yang hadir dalam kajian rutin Berkah Pagi Gadis Darjo yang insya Allah hari ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin kepada Ustaz Nugro yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah keistiqomahan. Sebelumnya mari kita baca tabarukan wa tafalan suratul Fatihah ila khadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa la jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya syalihin wa syuhada wa siddiqin wal ulama al muamilin. ثم إلى رسائل الملائكة الأربعة وحماة العرش وجميع الملائكة المقربين ثم إلى الشيخ عبد القاسم الجنيدي البغدادي وشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد محي الدين النووي والشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله ثم إلى الشيخ عبد الحسن الشعري وشيخ أبي منصور الماتريدي رحمهم الله ثم إلى الإمام أبي حنيفة والإمام مالك Ibnu Anas wa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu wa usuli ma furuhim wa masyayikhim wa masyayikh wa masyayikhim wa Zail Imam Tajuddin As-Subki wal Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyid Abu Bakar Al-Hadali rahimallahu wa usuli ma furuhim wa masyayikhim wa masyayikh wa masyayikhim khususan la Syekh Ahmad Zainal Arifin Khan Denanya Rasul Muhammad Adam Arifin Khan rahimallahu wa usulihima wa furuhima ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ثم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مع جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masakan Allah insya Allah kajian berkah pagi kita pagi hari ini sudah menginjak materi tentang bagaimana kemudian kita dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang pribadi yang senantiasa boleh menerima pemberian sekiranya tidak meminta-minta. Ya. Saya bisa share di Ustaz Nugroho ya. Sudah bisa kan? Oh, saya. Karena yang Kabupaten itu di sekitar daerah tempat. Kelihatan Ustaz? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kita semua ini adalah dalam rangka mengikhtiarkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Ta'ala. Salah satu bekal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu adalah man salaka tariqan yaltamisu fi iman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah nanti Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah tulisannya, ya, kita mengenal seorang Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali itu, beliau membagi ilmu itu antara ilmu yang wajib dipelajari dan ilmu yang tidak wajib atau hukumnya sunnah untuk dipelajari. Ya. Adapun ilmu yang wajib dipelajari kata beliau ya adalah ilmu hal, ya. Ilmu yang berkaitan dengan sah tidaknya amal kita, ya. Ilmu yang berkaitan dengan tata cara hidup kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu pengajian-pengajian dilakukan oleh IKADI ya dengan tema-tema yang beragam ya, kitab-kitab yang dipelajari beragam itu dalam rangka kita berusaha untuk mendapatkan salah satu fadilah atau keutamaan daripada menuntut ilmu itu ya. Saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah pada bab tentang dibolehkannya kita menerima pemberian ya. Sekiranya kita tidak
dalam kondisi meminta-minta. Hadis nomor 536. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu anhum. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ya. Seperti yang kita ketahui, Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis nomor 2 setelah Abu Hurairah, ya. Dan beliau termasuk salah satu daripada sahabat yang interaksi dengan Rasulullah sejak kecil, ya. Beliau konon ketika usia 13 tahun sudah ada keringanan untuk ikut perang, ya. Waktu itu perang Badar terjadi, beliau usia 13 tahun, ya, untuk derek pada Rasulullah untuk diizinkan perang, derek perang Badar. Tapi Rasulullah waktu itu tidak mengizinkan karena terlalu kecil, ya. Adapun para sahabat memberikan gambaran tentang Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang paling banyak, ya, mengikuti, ya, tingkah laku dan tidak lanjutnya dengan tindakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mulai dari cara berjalannya, mulai dari cara sholat beliau, mulai dari cara menyikapi sesuatu, mulai dari cara ketika contoh misalnya Rasulullah pada suatu ketika pergi di suatu tempat, ya, dan kemudian beliau berhenti di tempat itu dan beliau melakukan sholat, maka Abdullah bin Umar pun melakukan hal seperti itu, ya. Jadi ini adalah seperti seorang yang ketika Rasul sudah wafat itu para sahabat ketika bertanya bagaimana sih Rasulullah itu dalam kesehariannya, coba antum lihat Abdullah bin Umar dalam kehidupan dia. Ini adalah Abdullah bin Umar. Disampaikan oleh Umar bin Khattab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ato, ya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yu'tini, memberikan kepadaku al ato, suatu pemberian, ya. Fa'akul, maka aku mengatakan, kata Umar bin Khattab, Ati man huwa afqaru ilaihi minni. Ati, berikanlah ya Rasulullah, ini kembali kepada pemberian itu, man, kepada orang huwa yang dia itu afqaru, yang lebih fakir, ya. Jadi adalah kabir akbaru. Jadi afqaru, fakir afqaru, yang lebih fakir, lebih lebih membutuhkan, lebih miskin ilahi, lebih membutuhkan terhadap barang yang pemberian itu minni, daripada aku. Jadi suatu ketika Umar dikasih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau sampaikan, ya Rasulullah, berikanlah ini kepada orang yang lebih membutuhkannya. Fakola, maka kemudian Rasulullah bersabda, khudhu, ambillah itu, ya. Khudhu itu ambillah pemberian ini. Idza ja'aka min hadzal mal syai'un, ya. Ketika, ya, ini diberikan amanah oleh Rasulullah kepada kita semua termasuk yang mendengarkan ini, ketika datang kepadamu min hadzal mal, daripada harta ini, syai'un, sesuatu, ya, itu disuruh ngambil, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau ada orang memberi, meskipun kita sekiranya enggan atau tidak butuh, ya, itu disuruh untuk menerima, kata beliau, ya. Ini salah satu daripada ajaran yang juga sama dan sepadan dengan apa yang beliau sampaikan, ya, termasuk bagaimana kita idkhal surur al qalbil mukmin sodako, ya, memberikan rasa gembira kepada hati seorang mukmin itu sodako. Jadi menerima pemberian itu, yang memberi itu kan senang kalau diterima, ya. Meskipun sebenarnya kita nggak suka katakan dengan barang itu. Contoh, kita ada teman kasih kasih jajan begitu, ya. Ya, di kantor kan kadang begitu, ya. Ada teman dari keluar makan begitu, pulang dia itu membawa oleh-oleh, dikasih gitu. Meskipun kita nggak suka, dikasih apalah sepele, ya, remeh, itu bentuk perhatian gitu. Meskipun nggak suka, tapi kita itu disuruh oleh Rasul untuk tetap menerima. Khudu, ya. Wa anta ghairu musyifin wala sa'ilin, ya. Meskipun kamu itu tidak menjadi orang yang butuh, ya, atau mengharap-harap dan juga tidak meminta. Meskipun kamu tidak minta, kalau ada temanmu yang memberi, itu diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima, ya. Fakhudhu fatamwallahu fa in syi'ta kullu, ya. Ambillah itu dan kemudian simpanlah untukmu, ya, disuruh menyimpan, ya. Kalau kamu mau menggunakan atau kamu makan, ya segera dimakan. Wa in syi'ta tasaddaq. Kalau kamu tidak mau tasaddaq, ya sedekahkanlah, ya, yang diberikan oleh temanmu. Jadi diterima saja, ya. Diterima saja, dikasihkan ke yang lain, ya. Contoh misalnya ngapunten, kita semua mungkin dalam kondisi sekarang ini kan lagi banyak membagi daging kurban, ya. Dari sana dapat, dari sana dapat, dari sana dapat gitu, ya. Ada yang panitia datang ke rumah, ini ada daging kurban sedikit. Terus kita merasa, oh, saya sudah cukup, dikasihkannya, jangan, ya.
Disuruh Rasul terima aja, diterima aja itu ya. Kemudian kalau kita memang merasa sudah cukup, panjenengan sedekahkan itu nanti ada dapat pahala tersendiri ya. Wa mala fala tusbihu nafsak ya. Apabila kamu melakukan itu ya, itu akan lebih baik ya. Setelah itu kemudian kalau kalau kamu suka makan ya, jika kamu nggak suka sedekahkan ya. Kemudian kenapa demikian ya? Disampaikan wal falatut biu nafsaka ojo sampai sampean kali kulon ini mengikuti atau menuruti keinginan hawa nafsu kita, menolak-nolak gitu aja. Akhirnya kemudian menjadikan yang memberi itu kemudian merasa apa ya, tidak enak ya, ditolak pemberian, tidak nyaman, apa yang salah dengan saya ya, kenapa dia tidak mau menerima pemberian saya. Jadi yang saya pengen oleh Rasulullah dalam kehidupan ini sebenarnya tujuannya dalam rangka untuk hablum minan nas kita semakin baik ya. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia itu semakin baik ya. Meskipun ada orang kaya gitu ya. Terus kemudian ada saudaranya dari desa itu kadang-kadang kan yang dibawa itu kalau zaman dulu kalau kita lihat kan ya sopo aja ya, barang-barang yang dari kebun ya. Kadang-kadang bawa singkong, bawa kelapa begitu ya. Seorang muslim yang baik ketika diberi seperti itu diterima ya. Entah nanti panjenengan manfaatkan itu, panjenengan makan, atau panjenengan simpen, atau panjenengan sedekahkan, itu akan terserah, terserah kita. Yang penting jangan menolak pemberian ini ya begitu. Ya. Dibolehkan kita menerima pemberian meskipun kita tidak suka, meskipun kita tidak butuh. Ya. Jangan falatut bi'u nafsaka, jangan sampai kita itu nuruti karepe nafsu, ya, menolak, ya. Sekiranya tolakan itu nanti menimbulkan miskomunikasi, menjadikan orang yang memberi itu menjadi tersinggung, itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu mencoba mengatur kehidupan kita berdasarkan aturan dari Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau itu apa yang beliau sampaikan bahwa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Tidaklah yang beliau sampaikan itu dari hawa nafsu beliau, bukan karepe kanjeng Nabi ya. Tapi itu adalah wahyu yang yuha diberikan kepada beliau. Jadi apapun yang beliau sampaikan itu insya Allah ada hikmah dan manfaatnya. Ada hikmah dan manfaatnya ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, meskipun ini sekelas Umar bin Khattab harus diajari juga ya. Makanya para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terhebat ya. Kenapa? Tarbiyahnya langsung dari Rasulullah ya. Ketika mereka mau melakukan kesalahan langsung diingatkan sama Rasulullah SAW ya. Jangan begitu. Kalau kamu dikasih diterima saja ya. Kalau kamu tidak butuh ya disimpan atau kamu sedekahkan. Kalau kamu butuh ya silakan digunakan, dimakan atau dipakai ini. Ya. Sekaligus Allah memberikan sesuatu pada yang lain ini adalah salah satu bentuk ya kita ini mencintai saudara kita ya. Termasuk ya ketika kita ingin menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa kasut, itu kita disuruh untuk memperbanyak untuk memberi kepada yang lain ya. Jadi saudara sekalian bahkan sekelas ketika nggak bisa memberi barang itu dengan wajah yang ceria itu termasuk sedekah. Tabasamuka ala wajhi akhika laka sedekah ya. Apa wajah ceramu, senyum manismu kepada saudaramu itu adalah bentuk sedekah ya. Jika itu Allah memang tangan di atas itu al-yadul ulya khairum minal yadi sufla ya. Memang beliau sampaikan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetapi jangan sampai kemudian kita lupa bahwasanya kita ini kemudian suka ya. Kemudian ketika dalam memberi, kemudian kita mengaku, oh, saya kepingin memberi aja, nggak mau menerima sama sekali, tidak seperti itu. Selanjutnya saudara sekalian, bab yang ke-59 adalah bab bagaimana kita ini dianjurkan untuk makan daripada hasil usaha sendiri ya, serta menahan daripada meminta-minta dan menuntut agar diberi ya. Ya, jadi bab ini tentang bab ke-59 saya omongin. Jadi babul hasi alal akli min amali yadihi wa ta'affufi bihi anis su'ali wa ta'arrudi lil i'ta'i. Jadi anjuran untuk makan daripada hasil usaha sendiri. Al akli min amali yadihi ya. Makan dari hasil perbuatan tangannya sendiri ya. Kemudian ta'affufi bihi an su'al ya. Kemudian menahan diri daripada meminta-minta ya, wa ta'arrudi ilal aita dan menuntut agar diberi oleh orang lain. Ini bab khusus ya. Bagaimana seorang muslim itu harus ada izah ya. Ma makna izah? Izah itu adalah harga diri ya.
Izzah itu adalah penampilan tampilan Muslim yang baik itu adalah dia punya harga diri, tidak meminta-minta, ya, berusaha untuk kalau bahasa istilahnya itu qadirun alal kasbi, ya. Jadi berusaha menjadi pribadi yang mampu menghasilkan sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Itu tuntunan, ya. Dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim itu saudaraku sekalian rahimakumullah itu harus bekerja memang, ya. Jangan sampai kemudian ada seorang Muslim ya ogah-ogahan bekerja, ya. Tidak mau bekerja, mengandalkan bantuan, mengandalkan pemberian. Nah, kemudian juga memaksa orang untuk memberi dia, ya, karena merasa punya hak di situ misalnya begitu. Karena dia itu adik yang paling kecil, ya. Kemudian dia itu menuntut kepada kakak-kakaknya, kakak harus kasih saya 1 bulan sekian, gitu. Karena saya adalah adik sampean, ya. Saya tidak menjawab sampean, tidak seperti itu, ya. Seorang Muslim itu dituntut untuk berkiprah, ya. Punya kemampuan, ya, kapasitas, ya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Saudaraku sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ maka apabila telah diselesaikan sholat Jum'ah, fantasyiru maka bertebaranlah kalian semua. Ya, ini kalimat perintah. Ya. Kepada kalian semua jamak. Fil ardi di muka bumi. Wabtagu dan carilah oleh kalian semua min fadlillahi dari fadl atau kelebihan atau karunia yang Allah berikan. Jadi surat Al-Jum'ah ini diawali dengan ayat sebelumnya kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Gitu. Wahai orang-orang beriman, ketika nudiyalis sholah, ketika dipanggil oleh kalian untuk menjalankan sholat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, ya. Fas'au ila dzikrillah. Wa darul bai dan tinggalkanlah jual beli. Ini perintah Allah dalam surat Al-Jum'ah, ya. Ayat 9. Ya. Wadarul baik tinggalkan nyambut gawe. Wadarul baik tinggalkan pekerjaan kantor. Wadarul baik tinggalkan aktivitas apapun yang lagi dilakukan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian ini lebih baik bagi kalian semua apabila kalian mengetahui. Saudaraku sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, ya, hari Jum'ah itu kenapa dikatakan Jum'ah? Jum'ah itu dia kata al-jam'u, ya. Al-jam'u itu maksudnya apa? Adalah ketika orang-orang berkumpul, orang Islam berkumpul dalam satu tempat yaitu masjid-masjid, ya. Masjid-masjid besar, makanya dikatakan masjid jami, ya. Masjid tempatnya berkumpul, ya. Kalau musola tidak dikatakan jami. Ya. Masjid itu masjid jami, ya. Digunakan untuk berkumpul sholat Jum'ah, maksudnya begitu, ya. Satu hari, ya, di hari Jum'ah, ya, merupakan hari yang keenam. Ya. Jadi dalam Islam itu hari Jum'ah itu hari keenam. Kenapa? Mengawali hari itu dari Ahad. Ahad itu satu. Satu atau Minggu, Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ke-6 itu Jumat. Ya. Kemudian saudaraku sekalian rahimakumullah, ya, pada hari Jumat ini merupakan hari di mana kemudian hari raya umat Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menciptakan, ya, bumi, menciptakan langit itu pada hari Jumat. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Memasukkannya ke dalam surga hari Jumat. Dan dikeluarkannya dari surga itu Nabi Adam itu pada hari Jumat. Dan nanti saudaraku sekalian, hari Jumat itulah hari di mana kiamat akan terjadi. Ya. Jadi hari Jumat itu hari yang istimewa. Ya. Jadi hari Jumat kemudian dalam kafir Ibnu Katsir itu nanti terjadinya hari kiamat itu pada hari Jumat. Kemudian saudaraku sekalian rahimakumullah, disampaikan juga dalam sebuah kesempatan ketika kemudian Rasulullah bertanya kepada Salman, ya. Beliau sampaikan, ya, ketika apa yang kamu ketahui tentang hari Jumat, wahai Salman, ya. Terus kemudian beliau menyampaikan bahwasanya saya tidak tahu, Allah wa Rasul alam. Kemudian satu riwayat itu ternyata kemudian beliau sampaikan pada hari Jumat itu Allah akan Allah yang telah menghimpunkan, ya, kedua orang tuamu atau orang tuamu, ya. Maksudnya eh, kakek moyangnya yaitu Nabi Adam, ya. Kemudian saudaraku sekalian,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang yang beriman untuk berkumpul pada hari Jumat sesegera mungkin, ya. Jadi idza nudiya lis-shalah, ketika dikumandangkan panggilan adzan untuk sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah. Ini perintah dari Allah, ya. Oleh karena itu kalau kita melihat hadis-hadis tentang sholat Jumat, saudara sekalian, orang yang duduk di saf awal kemudian mendengarkan khotib membacakan khutbah itu pahalanya lebih besar, ya. Ada satu riwayat makalah itu sop pertama mendapatkan onta, sop selanjutnya mendapatkan bakor, ya, kambing apa sapi, kemudian kambing, ya, sampai kemudian ada keterangan situ ayam, terus begitu. Intinya apa? Keutamaan yang di sop awal itu lebih baik, ya. Duduk di sop awal sambil mendengarkan itu pahalanya dua, double, gitu. Karena duduk sopnya terus kemudian mendengarkannya. Kemudian saudara sekalian rahimahullalah, kenapa kemudian ada panggilan itu dua? Yang dimaksud panggilan itu panggilan yang mana? Ya. Dalam Katsir disebutkan itu adalah panggilan yang kedua. Ya. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu, ya, ketika adzan pertama sholat Jumat, ya, itu kemudian mereka masih ada yang masih belum datang. Ya. Ya, kemudian di zamannya Utsman bin Affan, ya, itu kemudian ditambahkan, ya, ada adzan kedua, ya, ada kedua, ya. Jadi pada zamannya Rasulullah SAW itu kemudian termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari As-Sa'ib bin Yazid, ya, dahulu seruan adzan pada hari Jumat itu dilakukan apabila imam telah duduk di atas mimbar, ya. Yaitu berarti ada yang kedua, ya, yaitu waktu zamannya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ini tiga orang mulia ini, saudaraku sekalian, awalnya itu adalah seruannya cuma sekali. Tetapi ketika kemudian zamannya Utsman bin Affan, kaum muslimin semakin banyak, ya. Kemudian panggilan-panggilan itu harus diperkeras. Kalau sekarang kan alhamdulillah ada speaker, ya. Itu kemudian dilakukanlah tambahan panggilan, ya. Ya, panggilan, ya, dilakukan tambahan panggilan yang kemudian berlaku sebagian sampai sekarang. Oleh karena itu saudara sekalian, kita menghormati mawon, ya. Adzan pertama atau adzan kedua itu dua-duanya punya punya istilahnya asbabul wurud, ya. Jadi ada kisah-kisahnya, ya, ada kisah-kisahnya. Mungkin bisa di-unmute itu untuk yang Ayo, ayo. kemudian saudaraku sekalian rahimakumullah, panggilan untuk untuk menjalankan sholat Jumat itu sifatnya fas'au, bersegeralah. Oleh karena itu ketika kita ini datang ke masjid, ngapunten, ya, karena ketika adzan kemudian datangnya telat, itu ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, itu buku catatan amal itu ditutup sama malaikat. Ya. Ditutup sama malaikat. Kemudian yang datang bagaimana, Ustaz? Yang datang ya tetap datang, ya, dianggap sebagai barang-barang yang dilaji soalnya. gugur kewajiban, ya. Hanya saja mungkin kemudian yang kemudian yang lain bagaimana? Yang lain ini yang perlu di ini kan di Iya. Ustaz bisa di mute, all mute saya Ustaz. Di, sudah, ya, sudah saya mute, ya, ini, ya. all mute, terus di bawahnya itu ada centang itu jangan dicentang Ustaz. Siap. All mute, terus Kamu, ya? di bawahnya jangan dicentang. Kosongi. All mute malih. Sudah. Nggih. Nanti Ustaz Nugroho aja bagaimana. Oh, Baik, nggih, kita ngapunten. lanjutkan. Oke. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi ketika azan Jum'ah imam ada di atas mimbar, sudah bersiap untuk khutbah, itu buku catatan amal ditutup. Oleh karena itu saudara sekalian, yang terbaik bagaimana, ya, kita hadir lebih awal, ya. Kita hadir lebih awal, sok di depan dengan pahala yang luar biasa seperti tadi, ya. Makanya kita gunakan hari Jumat sebagai hari istimewa, ya. Kita pakai baju yang terbaik, ya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala memberikan apa arahan, ya, memerintahkan kita, ya. Bagaimana kemudian khuduz zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaian terbaik kamu ketika datang ke masjid. Kita pakai wangi-wangian bagi para laki-laki, yang perempuan tidak, ya, seperti itu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kalau lihat daripada ayat ini, maka ketika
Telah selesai sholat, fantasyiru, disuruh bertebarannya. Yang tadi ke kantor ya kembali ke aktivitas kantor. Ya, disuruh bertebaran di atas muka bumi dan disuruh mencari fadl, mencari rezeki dari Allah Taala. Ya, jadi mencari rezeki itu menunjukkan bahwasanya tidak harus sholat waktu hari Jumat itu libur aktivitas mboten ya. Boleh bekerja ya. Tapi syaratnya yaitu di sebelum Jumatan kalau sudah adzan segera datang ke masjid. Setelah Jumatan kemudian suruh bertebaran di atas muka bumi. Allah mencari rezeki halal itu perintah dari Allah Ta'ala ya. Jadi bagaimana kemudian ketika zaman dahulu waktu ada zaman Rasulullah memang namanya sahabat itu ya macam-macam ya. Ketika sudah mau Jumatan ya, itu sempat ada kafilah dagang datang ya, membawa barang-barang berharga ke Madinah. Lu begitu itu ada sebagian orang itu yang kemudian meninggalkan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah lagi menyampaikan khutbah itu pernah terjadi. Ya. Jadi ayat ini termasuk juga teguran kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Seperti sebagian yang lain, yang orang-orang yang beriman, yang paham bagaimana apa menjalankan sholat Jumat yang benar, ya. Itu maka mereka kemudian duduk tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Waktu itu yang kafilah datang dari Syam, ya. Di dalam salah satu tafsir sebutkan seperti itu. Ya. Jadi saya rukuskan rahimakumullah yang namanya orang zaman dahulu ya, wis teko gitu, kuwopo gitu. Zaman dulu bisa terjadi seperti itu. Ya kenapa? Karena belum syariat kan belum sempurna ya. Karena sempurna syariat itu ketika sudah di surat Al-Maidah itu. Jadi masih banyak hal-hal yang sekiranya dilakukan oleh para sahabat yang masih belum memenuhi harapan syariat. Ya. Saudara sekalian rahimakumullah, kita datang ke masjid ya. Itu kalau dalam satu makalah tafsir itu tujuannya adalah untuk meningkatkan imun ya, menambah iman ya. Jadi sudah imun meningkat, iman bertambah, maka kemudian kita uh, keluar dari masjid itu dengan kondisi yang fresh ya, imunnya sudah tercas ya. Makanya dalam khutbah Jum'ah itu saudaraku sekalian, mungkin panjenengan semua yang diamanati dan sering diamanati jadi khotib ya, sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Rukun khutbah itu salah satunya ya, ada 5 ya. Yang pertama ketika sudah mengucapkan salam pembukaannya apa? Hamdalah. Ya. Membaca hamdalah itu sesuatu yang harus dibaca. Alhamdulillah alamin ya. Yang sempurna begitu. Meskipun juga para ulama pun memperbolehkan hamidalillah itu boleh ya. Tapi yang sempurna alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kemudian baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wasiat takwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian membaca salah satu ayat atau surat Al-Qur'an. Wal asri innal insana fi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati. Itu sudah sempurna, ya. Setelah membaca begitu misalnya ya ada yang gara-gara khotibnya tidak hadir misalnya. Kemudian nggak ada yang khutbah, panjangan baca 4 itu untuk khutbah pertama sudah 100 duduk, ya. Duduk di antara khutbah, berdiri lagi, mengulang lagi yang 4 ditambahi adalah doa kepada orang-orang beriman. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'awat gitu. Wa ya qadir hajat wa ya ghafirud dunubil khatiyat ya arhamar rahimin. Kemudian selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah begitu. Sholat langsung boleh sah-sah ya. Cuma hanya sebagian orang itu nggak ngerti. Ini kok khutbah terpendek ya. Sekarang kan pernah kemarin kejadian khutbah terpendek yang ada di Gaza, Palestina itu. Ya, kenapa? Karena khotibnya mengatakan begini, apa yang sudah kita alami di Gaza, di Rafah, itu tidak bisa menghadirkan rasa ketersinggungan kaum muslimin di belahan bumi manapun, apalagi omongan saya. Langsung di stop. Sudah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin itu khutbah terpendek kata sebagian orang. Karena apa? Kejadian yang terjadi di sana yang begitu dahsyat itu ternyata tidak menggugah kaum muslimin untuk berpartisipasi. Oleh karena itu IKAD nanti insya Allah ya pada tanggal 23 hari Minggu monggo waktunya bisa diluangkan hadir di alun-alun Sidoarjo ya. Hadir di alun Sidoarjo untuk menunjukkan ya partisipasi kita kepada kaum muslimin yang ada di Palestina ya karena innamal mu'minuna ikhwah. Saudara mukmin itu saudara ya. Jadi yang sampai kita punya pikiran itu di sana jauh urusannya yang sana tidak.
kita nanti juga akan ditanya bagaimana kepedulian kita terhadap sesama muslim gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dihadiri oleh Bapak PLT Bupati ya. Kita kemana sawan untuk ketemu sama beliau. Saudara sekalian rahimakumullah, ini kita harus mulai menyiapkan diri kalau hari Jumat itu ya para ayah ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak punya persiapan khusus hari Jumat, potong kuku ya, potong rambut begitu ya. Hadir ya dengan pakaian terbaik, hadir di awal waktu ya. Insya Allah itu akan menambah iman kita, meningkatkan imun kita untuk menghadapi kehidupan. Baik, Sania. Kemudian saya sampaikan di sini dari hadis ya, wa an Abdullah Az-Zabir bin Awam radhiyallahu an, dari Abdullah Zabir bin Awam. Semoga Allah ridho kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Ini li ayyahuda, ini bukan layak. Li ayyahuda ahadukum ahbulahu. Seandainya di antara kalian ya, seandainya di antara kalian itu mengambil ya ahbulahu, kainnya, talinya, sumayatil jabal, kemudian dia datang ke atas bukit, ke dalam hutan, ya, istilahnya nyambut gawe ya, mencari ya, sesuatu yang bisa dikerjakan. Fayati, dan kemudian dia kembali bi husmatin min hatabin ala dhahri ya, dengan satu bongkah atau satu ikat ya min hatabin, kayu ya. Jadi hatab ini sekitar saya selana ronda talhabiu wamratu hamalat al hatab. Nah, itu hatab itu kayu bakar ya. Dan ketika dia sudah bawa satu ikat, satu tali, datang ke gunung, datang ke apa ke bukit, datang ke hutan. Kalau sekarang itu datang ke kantor, itu sama. Ya, itu Jabal ini maknanya hampir mirip. Ya. Ini hanya kata-kata yang hampir mirip. Ini tempat pekerjaan. Sesungguhnya di antara kalian apabila kemudian dia sudah membawa seutas tali. Jadi ada bahasanya bahasa membawa alat. Ya. Membawa alat. Kalau kita mungkin kalau kerjanya di kantor bawa pulpen atau kemudian dia kembali ya dari bukit itu fayati bi khusmatin, dengan satu ikat min hatopin, kayu bakar ala dori yang ada di atas punggungnya ya. Fayabi'ah, dan kemudian dia menjualnya ke pasar ya. Mencari kayu bakar dijual ke pasar. Fayakufallahu biya wajah, dan kemudian Allah mencukupkan keperluan hidup itu ya dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Itu khairun lahu, itu lebih baik bagi dia. Min ayyas ala nas, daripada dia itu meminta-minta kepada manusia. Atau mereka memberinya, au mana'u, atau mereka menolak dan tidak memberinya. Rawahul Bukhari. Saudaraku sekalian, ini adalah keutamaan. Bagaimana orang yang bekerja ya dengan pekerjaan yang koyo aneh nggak rupoh, pekerjaan yang kayak aneh tidak apa ya, tidak eh, menarik ya, pekerjaan yang remeh-temeh, pekerjaan yang tidak di hadapan masyarakat itu pekerjaan, aduh, penggaweane wong angguran, dolek kayu bakar. Kalau mungkin sekarang kita ngomong, oh, ngapunten ya, kalau kita sebagai melihat ada teman kita yang mungkin ditakdir lagi diuji oleh Allah SWT, ekonominya seret, kemudian cuma dia jadi tukang panggul, ya. Entah itu di pasar, tukang panggul di apa di beberapa tempat. Itu kata Rasulullah itu jauh khairun, itu lebih baik ya, bagi dia daripada dia menjadi orang peminta-minta. Baik mereka itu memberi atau mereka menolak. Ya. Sampai demikian Rasul memberikan arahan kepada kita dalam kehidupan ini. Kamu menjadi orang yang apa mencari kayu bakar ke dalam hutan, ke dalam bukit, ke dalam gunung, kemudian atau ke pasar ya dari tukang panggul ya. Atau mungkin kamu punya pekerjaan ngapunten ya, misalnya yang Gojek misalnya dengan bawa alat, alatnya apa, sepeda motor ya. Kalau cari kayu ini alatnya apa tadi? Seutas tali gitu. Terus kemudian kamu pulang ya ke rumah, kemudian kamu panggul kayu bakarmu di atas punggungmu, itu jauh lebih baik daripada kamu itu menjadi orang yang meminta-minta. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang harus dijadikan perhatian ya. Bahwasanya peminta-minta itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun Zubair bin Awam ini, saudaraku sekalian, untuk kita sedikit belajar sirah ya. Zubair bin Awam ini adalah salah satu saudara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan merupakan saudara ipar. Ya. Kenapa demikian ya? Karena Asma itu istrinya Zubair ya,
Itu kalau diruntut itu adalah saudara kandung dari Aisyah, ya, sama-sama Asma binti Abu Bakar, ya. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar. Ya. Sebagai informasi, Asma dan Aisyah ini adalah sama-sama putri beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian saudara Rasulullah Zubair bin Awam ini adalah salah satu sahabat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya. Beliau sampai mengatakan begini, likulin nabiyin hawariyun. Setiap nabi itu punya hawari, punya pembela-pembela utama. Ya. Wa hawariyun az-Zubair. Dan pembela utamaku adalah Zubair bin Awam. Bukhari Muslim. Jadi semua nabi punya pembela. Termasuk kita tahu Nabiullah Musa alaihissalam punya pembela. Dan pembela utamaku kata beliau Rasulullah SAW adalah Zubair bin Awam. Ya. Zubair ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Ya, itu adalah salah satu daripada 7 orang yang pertama masuk Islam. Ya, itu 7 orang pertama itu termasuk Zubair bin Awam. Waktu itu beliau masih muda, sekitar 15 tahun ya. Beliau masuk Islam di 15 tahun. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, Masya Allah, Zubair bin Awam itu mendapatkan kelebihan dari Allah, ya diberi rezeki, hartanya, dakwanya, ya, luar biasa banyak. Ya, itu Zubair bin Awam. Bahkan ribuan ya kekayaan macamnya itu yang beliau punya itu hampir semua itu untuk dakwah. Masya Allah ya. Jadi yang masuk ke dalam rumahnya itu sangat sedikit. Ya. Jadi ketika punya duit itu untuk dakwah, untuk dakwah. Makanya dikatakan Rasul itu sebagai khawariyun, penopang dakwah utama beliau. Ya. Ini para sahabat itu saya lihat itu dari berbagai siro itu mereka punya predikat khusus ya. Makanya radhiyallahu anhum ya, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Sangat-sangat hebat ya. Sangat-sangat hebat. Ya. Bahkan ketika Zubair bin Awam ini ketika masih muda dan masuk Islam, ini dia tidak enteng-enteng masuk Islam. Beliau disiksa juga oleh orang orang Quraisy. Ya. Suatu ketika pernah beliau itu disekap. Ya. Disekap, ya. Kemudian setelah itu atasnya dikasih dedaunan begitu, dedaunnya itu dibakar. Ya. Jadi dia dimasukkan kepada dedaunan yang ada kayak lipatan tikar gitu, ujungnya dikasih api. Ya. Sampai membuat dia itu sesak. Jadi sahabat yang pernah disekap dan bikin sesak itu Zubair bin Awam karena dia masuk Islam. Ya. Disuruh sama orang Quraisy itu, "Ayo kamu masuk Islam tetap atau kamu sudah kembali kepada agamamu yang lama dan kita akan lepaskan siksaan ini." Ya. Tapi kemudian Zubair tidak koyak. Saya tetap akan masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi bagaimana beliau di akhir hayatnya itu luka-luka di dalam tubuh beliau itu sangat banyak. Ya. Luka-luka dari Zubair bin Awam. Kalau kita lihat saudaraku sekalian, kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat dulu dan pengorbanannya. Jadi mereka rela seperti itu. Mereka rela memberikan kontribusi yang luar biasa, ya. Termasuk as-sabiqunal awalun, orang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Ya. Dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin dari 10 sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam surga itu ya Zubair bin Awam. Ya. Jadi Zubair bin Awam ini sahabat yang dijamin oleh Rasulullah satu-satunya, salah satunya adalah dia dijamin untuk masuk dan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah lewat perkataan Rasulullah. Ya. Jadi Zubair bin Awam ini termasuk itu Hawariyun ya. Jadi ya sahabat utama, ya murid utama ya. Ya. Makanya kemudian yang menyiksa itu kan waktu itu ya masih pamannya sendiri ya. Jadi Zubair bin Awam itu yang nyiksanya bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin bisa dibalas sama keluarganya. Tapi yang menyisanya itu pamannya sendiri ya. Naufal bin Khuwailid ya. Kita pernah dengar ada Khuwailid. Khuwailid itu kan termasuk jadi masih rangkaian juga dengan Khadijah gitu. Itu Zubair bin Awam seperti itu ya. Jadi Zubair bin Awam ini masih pernah family ya, family dari Rasulullah, dari jalur istri beliau. Istri beliau, saudaranya, istrinya Zubair gitu. Ya. Saudara ini beberapa kisah tentang sahabat yang intinya apa? Agar kita mengenal lebih banyak tentang pribadi-pribadi mulia seperti ini ya. Karena mereka itu memang ditakdir oleh Allah mengikuti Rasulullah ya, memperkuat dakwah Rasulullah dan kemudian mereka mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Termasuk mendapatkan prioritas untuk dijaminkan oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala ya. Baik, selanjutnya ini intinya apa saudaraku sekalian? Hadis ini menunjukkan betapa orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang mau berjuang, ya. Orang-orang yang mau bekerja, ya. Orang-orang yang mau menggerakkan tangannya, ya, untuk mendapatkan ma'isyah, mendapatkan penghasilan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dan itu adalah perintah dari Allah dan Rasulullah SAW untuk bekerja. Baik, misalnya hadis ke-538. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, li ayyahtiba ahadukum khusmatan. Ya. Sesungguhnya sekiranya salah seorang di antara kamu itu mencari kayu ala dhuhri, dan kemudian meletakkan di atas punggungnya, itu khairun min ayyas ala hadan, itu lebih baik daripada meminta kepada seseorang fayu'tiyahu au yamna'ah. Dia itu memberi, ya, atau dia itu menolak memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan. Ini senada ya, cuma dari jalur sanad atau dari jalur apa periwayatan yang berbeda ya. Jadi dari Abu Hurairah yang ini. Ya. Yang tadi dari Zubair bin Awam. Intinya sama ya, bahwasanya kita itu disuruh untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita lihat seperti ini, memang sesungguhnya memang rezeki itu dari jaminnya dari Allah. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar harus untuk dilakukan untuk mendapatkan itu. Hadis ke-539, wa anhu, dari Abu Hurairah juga, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana Dawud alaihissalam, adalah Nabi Dawud alaihissalam, la yakulu, tidaklah beliau makan illa min amali yadihi, kecuali dari apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh tangannya. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu adalah nabi yang kemudian dia senantiasa berusaha bekerja ya untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun ya kita kenal dalam sejarah, di kemudian hari Nabi Daud itu termasuk seorang nabi yang juga sekaligus sebagai seorang raja. Ya. Jadi Nabi Daud ini salah satu nabi yang diceritakan dalam Al-Quran ya, ya kemudian berdakwah untuk kaumnya agar menyembah kepada Allah. Dan waktu itu Nabi Dawud kecil sempat ya menghadapi sebuah kondisi peperangan antara Jalut dan Talut ya, mungkin masih ingat ya. Jadi Nabi Dawud ini nantinya menggantikan raja yang baik namanya Talut ya untuk memimpin Bani Israel ya. Sedangkan Jalut waktu itu adalah seorang raja yang gagah, kokoh ke kerajaannya, terus kemudian tak terkalahkan ya. Jadi tak tertandingi lah. Jadi ketika kemudian diperintahkan oleh apa situasi ya waktu situasi dan kondisi, sehingga kemudian keduanya harus berhadapan antara kelompok kebaikan dan kelompok keburukan. Saudara-saudara, Nabi Dawud ini salah satu nabi yang punya keistimewaan, beliau itu bisa melunakkan ya besi ya, dengan tangan beliau, besi yang keras itu bisa dilunakkan, mau dibikin apa. Makanya kemudian kalau kita lihat dalam sejarah itu Nabi Daud kecil itu bisa mengalahkan Jalut ya. Kalau orang-orang di luar itu mengatakan Goliat ya. Itu dengan ini apa? Dengan ketapel ya. Diketapel karena gede, sosoknya besar, tak terkalahkan. Diketapel sama Daud kecil dan kemudian kalah. Dan kemudian waktu itu batu-batu yang ketika sebenarnya dia tidak berniat untuk ikut perang karena memang masih kecil. Dan suatu Wakola itu dia itu sebenarnya ingin menjenguk kakak-kakaknya yang lagi berperang dan membawa perbekalan. Itu dalam perjalanan itu beberapa batu itu ingin aku bawa nanti akan manfaat. Ya. Ternyata benar, ya, dibawa ya batu-batu itu ya salah satunya ternyata bisa mengalahkan si Jalut. Ini dalam beberapa riwayat begitu. Sekarang Nabi Dawud yang meskipun kayak begitu, ternyata beliau luar biasa ya, senantiasa berusaha untuk menjadikan pekerjaan ya itu sebagai aktivitas harian, dan kemudian dia memakan dari sesuatu yang memang hasil dari pekerjaan tangannya itu ya. Ya. Jadi namanya Daud ya. Disebutkan di sana bagaimana mukjizat-mukjizat seperti baju besi itu beliau bikin ya. Jadi bisa melunakkan ya. Dan kemudian baju besi yang beliau bikin itu juga bisa dijual dengan mahal karena memang apa ya, bukan sekedar homemade ya, bukan buatan rumah tapi juga buatan tangan sendiri. Kemudian mukjizat yang lain dalam sirah sebutkan Nabi Dawud ini saudara sekalian punya suara yang merdu ya.
Jadi suaranya merdu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendengar suara Nabi Daud itu mereka menjadi senang gitu ya. Bahkan disebutkan itu sampai ada yang menari-nari. Ya. Suaranya Daud, mendengar suara Daud itu sampai menari-nari. Ya. Karena apa? Orang yang sedih itu lupa dari kesedihannya. Itu gara-gara mendengar Nabi Daud ketika bersyair atau bernasyid. Ya. Oh, Saudara saya rahimahullah ini beberapa kisah tentang beliau. Beliau wafat pada usia 100 tahun. Ya. Dalam disebutkan itu. Ya. Ya. Dan termasuk salah satu daripada yang beliau dakwakan ya itu bagaimana kemudian termasuk pada Bani Israel agar mereka kepada Allah senantiasa mereka mau beribadah. Ya. Jadi dalam Islam ini Nabi Dawud ini adalah salah satu nabi yang punya banyak kelebihan. Maksud bagaimana kemudian Allah menjadikan beliau sebagai nabi yang mengalami peperangan juga ya, peperangan dengan termasuk dengan Jalut itu. Ya. Saudara sekalian rahimakumullah selanjutnya hadis ke-540 wa anhu dari Abu Hurairah juga anna Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW beliau bersabda karena Zakaria sekarang Nabi Zakaria adalah Nabi Zakaria alaihi salam semoga Allah berikan keselamatan kepada beliau itu najaron beliau itu adalah seorang tukang kayu ya jadi Nabi Zakaria itu beliau adalah seorang tukang kayu ya. Saudaraku sekalian kalau kita lihat sirah ya bagaimana Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu adalah nabi yang kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala ya, pada usia yang sudah sepuh itu masih belum punya anak. Ya, kalau Nabi Ibrahim itu kan 86 tahun ya belum punya anak. Dan berdoa dalam surat As-Saffat ayat 99, ayat 100, 101 gitu. Rabbi habli minas solihin As-Saffat 9, 100 itu ya Allah berikan saya anak yang soleh. Itu usia beliau 80 baru dikaruniai Allah berupa anak namanya Nabiullah Musa. Nabi Zakaria lebih sepuh lagi. Ya. Nabi Zakaria ini diberi oleh Allah dari Allah ketika beliau 90 tahun. Jadi istri beliau yang bernama Hana ya itu kemudian sama Nabi Zakaria berkeinginan punya keturunan untuk ya itu. Kenapa kita punya keinginan untuk punya keturunan untuk melanjutkan estafet dakwah, ya. Untuk melanjutkan perjuangan para orang tua, untuk melanjutkan ya itu tadi. Ya. Anak cucu itu kalau mereka menjadi orang soleh itu mendoakan kita. Nabi Zakaria juga demikian. Ini dakwah ini harus terus berlanjut estafetnya. Salah satunya adalah dia berharap agar Allah mengaruniai anak. Padahal usia 90 ya. Kalau orang usia 90 di saat sekarang ya ngapunten dulur-dulurnya. Saudaraku sekalian, ya pastilah mikir. Usia 60 aja mau punya anak yang mikir. Usia 40, 50 aja kata kalau punya anak, mau punya anak zaman sekarang itu mikir. Apa ya nggak nambah mana? Bingung, kok sekolahnya larang. Ya, apa yang bayarin ini kan begitu. Tapi para nabi zaman dulu, Nabiullah Ibrahim 86, beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya kemudian Allah memberikan beliau putra, ya, anak yang sangat penyabar. Ya. Kemudian falama balagha ma'usrika seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi beliau dan anak akhirnya kemudian dikaruniai Allah anak, ya, yang bernama Yahya. Zakaria, kemudian Nabi, setelah Nabi Zakaria namanya Yahya. Ya. Padahal kalau kita lihat secara hitung-hitungan matematis gitu ya, gampangannya begitu. Nabi Zakaria itu divonis mandul, sudah tua, ya. Istrinya mandul. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya mandul. Ya. Tetapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Ya. Jadi kun fayakun, Allah ciptakan maka jadilah jadi. Jadi Nabi Zakaria ini kemudian dengan kondisi seperti itu sempat nggak percaya juga ketika dikasih Allah keturunan ya yang bernama Yahya ya. Ini menunjukkan betapa ketika Allah berkehendak itu semua tidak ada yang tidak mungkin. Banyak juga begitu ya. Ketika kemudian sudah menikah lama di antara kita atau saudara kita itu ada yang nggak punya anak, tetap ikhtiar saja. Ikhtiarnya ya macam-macam. Ya. Termasuk ikhtiar dengan banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhar. Perbanyaklah istighfar kalian semua kata Allah Ta'ala. Innahu kana ghafar, dia Allah itu Maha Pengampun. Ya.
pengampun dosa-dosa. Ketika kita perbanyak istighfar, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit itu hujan yang sangat lebat. Jadi kalau ada kondisi paceklik, warga disuruh banyak istighfar. Ya, para pemimpin terutama banyak istighfar. Yursilis sama alaikum, wa yumditkum bi amwal, dan kamu akan ditambahi ya, harta benda dan anak-anak. Jadi orang yang kemudian seret kehidupan ekonominya disuruh berbanyak istighfar. Tidak punya anak sekian puluh tahun bekerja, tidak sekian puluh tahun menikah, tidak punya anak, disuruh berbanyak istighfar. Itu solusi. Yusil sama alikum midroro wa yumditkum bi amwal wa banin wa ja'alna jannatin, dan akan diluaskan padang-padang penghasilan, ya, kebun-kebun, wa ja'alnakum anharo, sungai-sungai. Itu semua bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan kepada orang yang mendawamkan istighfar, ya. Karena orang yang istighfar itu kan dosanya insya Allah diampuni. Ketika dosanya diampuni, insya Allah kan dimudahkan Allah doa-doanya, dijawab oleh Allah doa-doanya. Selanjutnya yang terakhir, Waan Mikdam bin Ma'dar. Ini hampir mirip ya. Dari Mikdam bin Ma'di ya Karib radhiyallahu anhu. Ma'di Karib, jadi namanya Mikdam bin Ma'di Karib. Ini Nabi SAW, dan Nabi SAW kalau beliau bersabda, ma'akalah hadu aman. Tidaklah seorang makan, ya, khairan min ayyakula min amal yadi. Makanan, ya, itu yang lebih baik daripada ayyakula, dia memakan dari amal yadi, ya, dari hasil tangannya sendiri, ya. Jadi ma'akala ahadun to aman khairan min ayakula min amal yadi. Makanya kemudian sebagian yang masih punya pengertian letterleks daripada hadis ini, mereka kalau makan ya nandur dhisik, ya lah memang lama. Ya, dipanen dewi. Ada yang begitu yang menjalankan salah satu hadis ini. Ini panganan terbaik itu apa? Panganan yang makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Tapi kalau kita kan tidak seperti itu ya, modern. Kalau seperti itu kan nggak mboten sempat nang kantor. Jadi kita juga bekerja dan itu menghasilkan uang. Wa inna Nabi SAW Dawuda, dari ini hadis ini senada dengan hadis sebelumnya. Sesungguhnya Nabi SAW, yang bernama Nabi Allah Dawud alaihissalam, ya, karena yakul, ada beliau yakul, dia makan min amal yadihi, dari hasil tangannya sendiri. Itu yang beliau lakukan, ya. Nabi Dawud memakan sesuatu dari hasil daripada yang dia lakukan, ya. Di Allah, ini adalah beberapa beberapa hadis yang kita bacakan ini menunjukkan betapa mulianya orang yang mau bekerja, ya, mau mencukupi kebutuhan keluarganya dengan ikhtiar-ikhtiar yang dia lakukan secara maksimal, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah kekuatan iman, kekuatan fisik, ya, untuk senantiasa istiqomah bekerja, ya. Dengan pekerjaan yang kita lakukan itu, ayo diniati sebagai bentuk ibadah, ya. Kalau kita kerja nggak diniati ibadah, eman, ya. Datang ke kantor, wis sekedar aktivitas rutinitas, bosan juga kan begitu. Kalau kita tidak niati ibadah, eman. Bagaimana cara niat ibadahnya, ya? Saya niat ibadah ini karena Allah, kerja ini karena Allah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya, agar keluarga saya dan saya juga tidak menjadi orang yang peminta-minta. Jadi menjaga izah, untuk beribadah juga yang kedua. Jadi memenuhi perintah Allah, ya perintah Rasul juga kan kerja ini, ya. Jadi kalau keluar melakukan sesuatu itibak pada Rasulullah, dapat pahala sudah. Ini makanya pentingnya niat, innamal a'malu binniyat, ya. Kalau niat itu tidak kita tata sejak awal, ya, maka kita akan menjadi ya males begitu, ya. Ketika kemudian menghadapi situasi kantor yang kurang nyaman, situasi pekerjaannya kurang enak, ya, akhirnya bawaannya malas berangkat. Jangan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi yang lain. Diniati kerja untuk ibadah. Insya Allah begitu Ustaz Nugro. Mudah-mudahan ini kurang ada waktu 2-3 menit Ustaz. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Baik, Silakan jazakallah Ustaz khair Nugro. ilmunya Ustaz Agus ini. Bagi para jamaah yang mau bertanya, bisa resen atau menulis di kolom chat. Di kolom chat sudah ada satu nih, Ustaz. Silakan Ada dibacakan. dua, tiga, empat, Masya Allah banyak sekali nih. 5,
6. Oke, ada 7 Ustaz. Saya bacakan saja ya. Silakan, silakan. Oke. Dari Bapak Bangun Karya Esos MM. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz. Saya seorang auditor ketika saya melakukan pemeriksaan dana desa. Di desa kami, tim pemeriksa disuguhi makanan. Bahkan ketika pulang kami diberikan uang minyak dan kami tidak meminta itu semua. Pertanyaannya, apakah makanan tersebut boleh dimakan dan uang yang diberikan boleh diambil? Demikian, terima kasih, Ustadz. I- Ini Saya lanjutkan termasuk atau di... satu-satu dulu ya. Saya khawatir Oke, nanti malahan monggo, monggo. pendek-pendek aja. Jadi termasuk pertanyaan yang Masya Allah ya. Saya anggap sebagai pertanyaan yang menginspirasi untuk ikhtiar menyelamatkan diri ya. Bagaimana memang kita ini berharap hidup kita ini benar-benar bersih, makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini benar-benar bersih dari hal yang istilahnya abu-abu gitu ya, termasuk abu-abu ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, memang setiap kondisi itu kan kalau hukum fikih itu kan berbeda-beda. Termasuk kemudian ada satu kalimat yang sering kita dengar ya sampai Rasulullah ya, eh, apabila kamu menghadapi sesuatu masalah itu maka kemudian disuruh untuk berfatwa dengan hati. Ya. Fatwa dengan hati itu apa maksudnya? Berfatwa dengan hati itu kata sebagian ulama itu bagaimana kita mensikapi suatu kondisi itu sangat tergantung dengan kondisi kita saat itu di situ dan kepahaman kita dengan kondisi yang kita hadapi. Karena setiap orang beda-beda, ya. Bisa jadi ketika panjenengan di situ sama sudah merasakan ini saya disuguhi ini dalam rangka padahal saya sudah menemukan ini ada celah dan apa sesuatu yang bisa saya jadikan acuan untuk membuka sesuatu yang nggak pas ini dari dana dana yang ada ini misalnya begitu ya. Maka saran saya lebih baik jenengan hindari karena apa saat itu seperti Anda sebagai seorang hakim gitu ya. Hakim itu untuk menggelar suatu masalah melakukan penyelidikan dan Anda nanti akan melakukan semacam istimbat hukum ya pengambilan keputusan ya. Maka seorang hakim itu memang harus hati-hati, jangan sampai ketemu dengan orang yang bermasalah, ya, mengadakan apa pertemuan untuk mengatur kasus atau ada jadi Markus segala macam. Nah, itu yang panjenengan paling paham. Apakah ini sekedar pemeriksaan rutin bulanan sehingga kemudian tidak berimbas dan berefek ke yang lain-lain, maka silakan itu ya itu pun tergantung dari panjenengan ya. Ketika hati saya kok nggak enak, nah, biasanya begitu. Jadi berfatwa dengan hati itu jauh lebih lebih apa ya lebih mendekati realitas daripada kita yang menilai dari cerita dan kisah yang disampaikan ya. Aku gak enak jadi hati itu kalau hati orang orang beriman itu ada basyiro. Basyiro itu apa sesuatu yang memang diberikan Allah kepada orang beriman untuk mensikapi suatu masalah. Oh, saya tidak boleh ke sini katanya mau jalan itu kayak ada yang ngingetkan saya tidak boleh makan ini ya. Karena apa? Saya lagi menyelidiki sebuah kasus di desa ini dan ini ada temuan adanya misalnya ngapunten korupsi dalam tanda petik. Kalau saya makan ini ya jangan-jangan nanti makanan yang dihidangkan ini ternyata sudah kena jepa-japu. Apakah ada itu? Ya ada. Itu yang paling paham panjenengan. Ya. Bagaimana kalau memang sekedar itu biasa yang silakan panjenengan ambil. Ala kulli hal ikhtiar membersihkan diri panjenengan itu alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Sudah cukup menjadikan kita semua juga harus mempunyai sikap yang sama. Kalau sebagian daripada aturan yang ada itu kan kita tidak boleh menerima gratifikasi ya. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Kalau namanya hidangan segala macam kan bukan termasuk. Yang gratifikasi itu bisa saja termasuk panjangan di dalam apa konteks konteks ini aturan main di kantor itu kan jelas pemberian atau apa-apa. Itu yang panjang hindari. Loh, Ustaz, yang lain mau, saya nggak mau kan. Enggak, itu semua pasti ada hikmahnya. Kalau panjenengan misalnya eh, berusaha untuk menjaga diri karena oh ini termasuk gratifikasi segala macam, saya panjenengan hindari. Insya Allah keberkahan yang Allah berikan itu akan dalam bentuk yang lain. Keberkahan anak, keberkahan keluarga, seperti itu. Allah alam bisawab ya. Jadi ini saya paling pasnya itu disilakan kepada panjenengan untuk menyikapi itu ketika melihat fenomena karena berbeda-beda. Kalau secara umum ya aturan jelas tidak boleh menerima gratifikasi. Ya. Kemudian ketika menjadi seorang auditor harus benar-benar on the track ya.
menghindari sesuatu yang muskilah ya, sesuatu yang meragukan ya, sesuatu yang menjadikan putusan yang panjang keluarkan nanti tidak menjadi putusan yang adil begitu. Itu baiknya dihindari ya. Karena bersikap wirai ya, bersikap berhati-hati dan berjaga dari sesuatu yang syubhat ya atau diharamkan itu memang perintah tersendiri dari Rasulullah SAW. Allah alam ya, mudah-mudahan ini gambaran-gambaran jawaban ini bisa menjadikan panjenengan mantap dengan keputusan itu. Saya tidak mengatakan boleh tidaknya. Kenapa? Karena itu sangat tergantung dari kondisi panjenengan saat itu dan di tempat itu. Awalam sawab. Silakan. Ustaz Ibrahim. Baik, Ustaz. Yang kedua, masih dari Bapak Bangun Karya. Atau sebelum ke kolom chat yang sudah open, Oh ya, Bapak itu ada itu. Sumarto. Ketika khotib duduk di antara dua khutbah itu, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Bapak Sumarto open mic ini. Monggo kalau mau Oh iya, bertanya silakan, langsung. silakan. Monggo, monggo. Oh, enggak kelihatannya kebuka mic-nya ini. Oh, iya, Langsung iya. ke di kolom chat saja dari Bapak Iya. Bangun Karya. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, apa khatib bisa minum? Iya. Yang Lalu sekalian, dijawab dulu, langsung. monggo, tafadhol. Ya. Saya lanjutkan Jadi atau di antara dua khutbah itu adalah waktu yang mustajab untuk doa. Ya, khotib itu dianjurkan duduk. Ya. Terus kemudian di antara dua khutbah apa yang dilakukan? Perbanyak doa, perbanyak doa. Ya. Karena perbanyak doa maka melakukan yang lain itu hukumnya makruh, meskipun boleh. Jadi doa perbanyak. Ya. Oke, langsung Ketika ketiga. kemudian minum ya boleh saja. Ketika kemudian kondisi khotib itu waktu itu hilang suara segala macam ya. Yang kemudian ketika dia tidak minum nanti khutbah kedua dipastikan tidak bisa dilanjutkan gitu. Itu boleh ya. Tapi saran saya perbanyak doa dan memang melakukan yang lain termasuk ini ya termasuk makro. Ya. Kalau memang bisa dihindari, dihindari ya. Oke, Selesaikan sampai khutbah kedua. Terus baik. ketiga, Pertanyaan ketiga masih dari Bapak Bangun Karya ini. Ketika sholat Jumat sedang berlangsung, kita seorang makmum batal sholatnya. Ketika sholat Jumat sedang berlangsung, kita seorang makmum batal sholatnya. Bagaimana cara kita keluar mengambil wudhu? Apakah kita boleh berjalan di depan orang sholat atau bagaimana caranya? Terima kasih. ya. Jadi kalau setiap orang itu di luar haram, Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu memang diperbolehkan ya. Kayak kita apa kemudian lewati orang yang sholat itu memang ada perlakuan khusus ya. Itu pun ketika dalam kondisi-kondisi seperti ya, sesak segala macam. Kalau caranya ya kita batalkan waktu itu langsung ya jalannya ke belakang, bukan ke samping, di sela-selanya. Ya, begitu. Jadi bukan salahnya di depan orang sholat. Kenapa? Orang yang sholat, kemudian kita lewat di depannya, itu dalam satu makalah itu lebih baik kita menunggu ya lama selama 40 saat. 40 saat itu ada yang mengatakan 40 hari, ada yang 40 tahun, ada yang mengatakan 40 jam. Itu lebih baik daripada kita lewat di depan orang sholat. Kemudian orang yang sholat kemudian di depannya ada orang yang lewat itu dianjurkan untuk yang sholat itu untuk mencegahnya ya, mencegahnya dengan apa, dengan tangannya itu kemudian disorongkan ke depan ya, bahkan kemudian mencegahnya itu bisa sangat keras ya. Kenapa tidak menginginkan saudara kita itu mendapatkan dosa yang dosanya sudah seperti tadi ya, seperti itu. Oleh karena itu saran saya kalau memang pengen batal di tengah sholat Jumat, berhenti terus kemudian jalanlah ke belakang, melewati sela-selanya orang yang lagi sholat. Tuh, yang di belakang juga harus tahu diri. Ya. Boleh bergerak itu jangan kengkeng aja begitu. Ono temannya mau lewat dikengkengi gitu tambah jedat begitu nggak bisa lewat itu. Ya. Jadi harus tahu diri. Ya. Ini maksudnya harus membantu. Ini saudara kita yang lagi berhalangan. Sama saja dengan imam juga. Makanya imam itu saudaraku sekalian di samping pengimaman biasanya ada akses exit pole ya, exit untuk jalan untuk keluar ya. Kemudian langsung menuju ke tempat wudhu. Makanya kemudian ada imam badal pengganti di belakangnya. Ya, jadi imam pun juga boleh membatalkan sholat ketika memang dia kondisi ya pas ngimami kentut ya. Jangan sampai diteruskan. Makanya makruh itu orang kalau mau sholat menahan kentut, menahan pipis ya. Itu makruh. Bahkan sebagian yang lain mengharapkan nggak boleh. Harus pipis dulu ya atau BAB dulu baru memimpin sholat atau baru sholat. Allah alam bisawab. Waktu kita sudah melewati kesepakatan nih, Ustaz. Ya, Saya bacakan di respon agak cepat saja. Ini siap, masih ada beberapa pertanyaan lagi ini. siap. Cepat aja. Masih dari Bapak Bangun Karya. Pertanyaan keempat, 20 menit sebelum sholat Jumat,
apakah boleh kita membaca fadilah sholat Jumat pada jamaah yang telah datang di masjid? Karena katanya itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Langsung Kalau direspon. kita mengingatkan saudaraku sekalian itu dibolehkan. Saya mengambil atau menurut pendapat yang memperbolehkan ya. Termasuk ada bilang mengatakan ya ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimallah ida ida ketika ada apa ada khotib mimbar ya masa kan dia membacakan hadis ya. Kalau Rasulullah ida apa itu nudiali sholat itu. Bagaimana kemudian ketika khotib itu maka ansitu asma'u ya diamlah ya. Diamlah dan kemudian dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Membacakan hadis seperti itu dibolehkan. Saya dari yang begitu. Karena untuk mengingatkan Allah alam bisawab. Terus kemudian Dari Bapak Khaidir Ahmad, BKP SDM Kabupaten Malang, izin bertanya, hukumnya sholat Jumat dikatakan termasuk sholat wajib atau sholat sunnah mu'akad? Mohon penjelasan Ustadz. Makasih sebelumnya. bagi laki-laki sholat Jumat itu hukumnya fardu. Ya, lanjut. Bangun Bukan dari sunnah, masih, wajib. masih dari Pak Bangun Karya. Berikutnya pertanyaan kelima. Setelah sholat Jumat, kami disuruh oleh imam untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau tidak ikut sholat zuhur, apakah kita berdosa? Ya, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur. Jadi tidak harus sholat duhur. Sudah selesai. Nggak usah sholat duhur lagi. Ya. Dan tidak Oke. berdosa. Ya. Dari Bapak Samsi, UPT SDA Ngantang. Mohon tanya Ustadz, masih momentum kurban dan masih hari ini hari tasreh. Sudah lewat ya. Apakah non-muslim berhak atas daging kurban karena dibagi muslim saja masih kurang? Ustadz. Ada dua pendapat ya. Tapi yang paling pendapat yang jumhur itu adalah tidak memperbolehkan kita membagi kepada non-muslim. Apalagi kondisinya muslimnya masih kurang. Kita bagi pada muslim dulu ya. Saya benar jumhurnya begitu. Terus Baik. Berikutnya dari Bu Susmiati, Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya izin bertanya singkat saja. Katanya kalau mau sedekah, lakukan di hari Jumat karena hari istimewa. Pertanyaannya, apakah kalau sedekah dilakukan di hari-hari yang lain nilai kebaikannya tidak seistimewa hari Jumat? Demikian Pak Ustadz. Jazakillah. iya. Jadi sedekah di hari Jumat memang ada keistimewaannya dan itu perintah Rasulullah. Jadi hari Jumat itu hari istimewa, hari raya, perbanyak termasuk membaca surat Al-Kahfi ya, termasuk mendatangi sholat Jumat, termasuk kemudian melakukan aktivitas kebaikan termasuk sedekah. Itu memang ada perintah khusus ya. Karena ada keistimewaannya di hari Jumat dan insya Allah fadilahnya juga lebih baik ya. Jadi hari Jumat adalah hari yang afdol ya. Lebih baik daripada hari yang lain. Allah alam bisawab. Oke, salah cukup Ustadz. Masya Allah. Dari banyak pertanyaan kita bisa menjawab. Semoga jawaban kami memuaskan para jamaah. Insya Allah demikian Ustadz. Tafadhol sebelum diakhiri dibacakan doa terlebih dahulu. Ala hadina wa kulan salih al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمدك كل حال اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين قل أعوذ بالله بالله توفيق الهداية والرضا والعناية والعفو منكم اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Allah sami-sami Masya Allah. Jazakallah kepada Kiai Haji Agus Yunus Anaruddin atas waktu dan ilmunya. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Jumat bersama Kiai Haji Fatur Rahman Masukan, Ketua IKA di Surabaya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam.